gimana nih tadi setelah nonton video seputar Prodi S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Magelang? Udah pada yakin belum buat masuk di Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang? Nah, tenang aja buat teman-teman yang belum yakin, hari ini kita bakal ngobrol santai bareng teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, khususnya dari Prodi S1 Farmasi. Nah, kebetulan mereka ini udah pada semester 6 nih, jadi bisa lebih banyak informasi yang bisa kita korek-korek. Nah, untuk mempersingkat waktu, boleh nih langsung yuk kita kenalan sama kakak-kakak yang kece ini. Ayo Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Damayanti. Jadi sekarang saya sudah semester 6 di S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan saya asalnya dari Bekasi. Wah, jauh banget Kak. Boleh diceritain nih gimana kok bisa sampai ke sini gitu? Jadi awalnya saya cari-cari informasi tentang kuliah farmasi yang ada di Indonesia. Saya nggak mengkhususkan ya, saya harus di daerah mana. Terus saya dapat rekomendasi nih dari teman, kenapa nggak kuliah aja sih di Jawa gitu. Terus kenapa emang kok di Jawa? Terus teman saya tuh bilang, kalau di Jawa itu enak, biaya hidupnya itu murah, terus habis itu lingkungannya juga asri, nggak panas gitu. Terus akhirnya saya coba-coba cari program S1 farmasi yang ada di Jateng. Terus saya nemu nih Universitas Muhammadiyah Magelang. Akhirnya saya nyoba buat lebih mencari informasi lagi nih tentang univ ini. Nah, alhamdulillahnya saya merasa cocok nih. Akhirnya saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah keterima dan sampai sekarang bisa kuliah semester 6 di sini. Boleh deh Kak, diceritain lagi nih lebih jauh lagi. Kok pilihnya S1 Farmasi? Kan biasanya orang-orang kalau misalnya pilih prodi kan kalau misalnya 2 atau 3 tahun yang lalu tuh highlightnya itu kedokteran, terus atau jurusan-jurusan lain yang lagi nge-hype ya pas zaman itu. Nah, boleh nih diceritain kok pilihnya S1 Farmasi gitu? Nah, jadi saya pilih farmasi ini karena dulu saya waktu SMA-nya ini udah penjurusan nih, saya udah masuk sekolah menengah farmasi SMF. Jadi ya udahlah lanjutin aja. Sedikit lagi tinggal kuliah sama kuliah S1 sama kuliah profesi. Akhirnya ya saya lanjutin lah kuliah farmasi ini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, dari Kak Anissa tadi ceritanya gimana dia bisa ke Universitas Muhammadiyah Magelang, terus kenapa pilih prodi S1 Farmasi itu ceritanya menarik banget loh teman-teman. Nah, sekarang kita bisa pindah nih ke kakak yang kece yang satu lagi nih, namanya Kak Novi. Yuk langsung aja kita kenalan sama Kak Novi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Novita Dwi Astuti. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang, semester 6. Saya mengambil prodi S1 Farmasi sama dengan Kak Anissa, satu kelas juga. Nah, langsung aja nih ya Kak, aku kan kepo banget nih tentang kegiatan yang bisa dilakukan di prodi S1 Farmasi ini. Apa kita hanya kuliah, praktikum, terus laporan praktikum, ngerjain tugas, apa hanya seputar itu atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 Farmasi gitu? Nah, oke. Jadi kalau untuk kegiatan utamanya, iya, perkuliahan seperti biasa, ada teori, ada praktikum, nanti kita garap tugas. Tapi kalau di luar perkuliahan, itu tuh banyak banget sebenarnya kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya nih, jadi sering banget diadakan event kayak lomba debat, terus ada lomba Mas Mbak Fikes, nah itu juga ada. Selanjutnya juga ada kegiatan seminar-seminar kefarmasian nih, jadi kita bisa lebih menambah wawasan kita, bisa menambah skill kita, pengetahuan kita tentang kefarmasian. Nah, selanjutnya dan kita bisa banget nih aktif di organisasi yang ada di Fikes, khususnya di S1 Farmasi. Ada Himafa, itu himpunan mahasiswa farmasi. Terus kita bisa juga gabung di remaja musola. Nah, kalau remaja musola ini nih fakultas ya, tingkat fakultas. Jadi antara keperawatan sama farmasi itu tuh bergabung. Nah, jadi kegiatannya itu seperti kita bersih-bersih musola Fikes, kita mengadakan baksos, nah seperti itu. Oke, itu tadi kan dari segi kegiatannya ya Kak. Kalau misalnya dari segi basic ilmunya, nah kita tuh harus menguasai apa aja sih Kak? Nah dari Kak Novi nih. Untuk basicnya, kita harus menguasai kimia dan biologi.
Kalau kimia itu ada kimia organik dan kimia farmasi. Sedangkan untuk biologi itu ada anatomi dan fisiologi manusia. Ini merupakan basic yang harus kita kuasai untuk mata kuliah lainnya. Oke, berarti biologi dan kimia ya, Kak. Nah, kalau misalnya dari segi prospek kerjanya, Kak. Nah, kalau misalnya di sini aku taunya itu kalau farmasi itu mesti jadinya apoteker aja nih, Kak. Nah, apakah prospek kerjanya itu kalau farmasi itu harus jadi apoteker aja gitu, Kak? Nah, ya tentu enggak dong. Jadi prospek kerja jurusan farmasi itu tuh banyak banget sebenarnya. Kalau kita mau tahu, yang pertama kita bisa kerja di farmasi industri, itu bagian R&D. Nah, kita bisa kerja juga nih di rumah sakit. Kita bisa di bagian pelayanan atau kita bisa di bagian farmasi manajemen, jadi kepala instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kita juga bisa berwirausaha, kita buka apotek. Nah, selanjutnya kita juga bisa buka industri farmasi sendiri. Kita mau buka industri obat-obatan atau obat herbal atau kosmetik, itu bisa banget. Selanjutnya kita juga bisa kerja di BPOM, kita bisa jadi peneliti. Nah, kalau peneliti ini nanti kita bisa kerja di, nama lembaganya itu LIPI. Nah, selanjutnya kalau kita mau lanjutin S2 nih, kita bisa banget selanjutnya jadi dosen. Nah, selanjutnya kita juga bisa kerja di bagian administrasi pelayanan obat di instansi pemerintah. Jadi kita bisa masuk ke kesatuan polisi atau ke TNI. Itu juga bisa banget. Nah, masih ada selanjutnya lagi nggak nih, Kak? Apalagi ya? Kayaknya udah sih, setahu saya baru segitu. Nanti mungkin kalau setelah saya lanjut apoteker, nah makin banyak pengetahuan tentang di mana aja sih prospek kerja dari jurusan farmasi itu. Berarti farmasi itu keren banget ya, Kak, bisa masuk ke mana aja juga ya, Kak, sama dengan jurusan lainnya. Jadi prospek kerjanya juga berarti tinggi banget nih buat teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau masuk di prodi S1 Farmasi. Pilih prodi S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari segi lama kuliahnya, Kak, itu gimana, Kak? Bisa dijelasin nggak? Apakah harus mentok 4 tahun atau bisa diperpendek atau malah bisa diperpanjang? Nah, bisa dijelaskan, Kak? Nah, oke, jadi untuk prodi S1 farmasi ini nih sebenarnya sama aja sih kayak prodi S1 lain. Jadi umumnya itu kita masa belajarnya itu 8 semester atau selama 4 tahun. Tapi ada beberapa kakak tingkat aku nih yang bisa lulus 3,5 tahun. Nah, aku kepo nih, aku tanyain ke mereka, "Kak, kenapa gimana sih caranya kok bisa lulus 3,5 tahun?" Nah, mereka ngasih tahu, kita tuh harus KKN tepat waktu. Nah, terus kita harus punya judul skripsi jauh-jauh hari, kita harus rajin konsul ke dosen pembimbing, lalu kita terus proposal skripsinya itu tuh harus selalu ada progres. Jadi nanti waktu semester 7 nih, kita tinggal penelitian sama sidang hasil. Nah, habis itu bisa deh kita lulus. Nah, kalau misalnya dari Kak Anissa sama Kak Novin nih, ada niat nggak mau lulus 3,5 tahun atau mau dipasin 4 tahun nih? Kalau dari aku sendiri, ada sih keinginan pengen 3,5 tahun dan sekarang lagi on proses, lagi mengusahakan gimana caranya biar bisa lulus 3,5 tahun. Doain ya, semoga aja bisa lulus 3,5 tahun. Kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa, 4 tahun juga nggak masalah. Amin, yang penting nggak lebih dari 4 tahun ya, Kak? Nah, itu bener. Harusnya kita nggak lebih dari 4 tahun ya, jadi umur kita nggak ketuaan gitulah. Ya, betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Novin nih, ada keinginan nggak pengen 3,5 tahun? Kalau dari aku sih ada banget. Siapa sih yang nggak mau lulus 3,5 tahun? Betul banget sih, Kak, kalau misalnya saya juga ya pengen lulus 3,5 tahun. Siapa sih yang nggak pengen lulus 3,5 tahun? Bisa cepat selesai kuliah, bisa cepat kerja, bisa cepat nyenengin orang tua, ya seperti itulah. Nah, kalau misalnya selanjutnya nih buat kakak-kakak yang ada di sini, tips apa sih yang bisa dikasih buat teman-teman atau adik-adik kita yang pengen daftar atau pengen banget kuliah di prodi S1 Farmasi ini, khususnya di Universitas Muhammadiyah Magelang ya?
Oke, jadi kalau tips dari aku pribadi, yang pertama niat dan yang kedua itu restu orang tua. Nah, itu udah yang paling penting karena kalau misalkan kita dari awal niatnya udah setengah-setengah, nah eh, aku rasa nih bakal agak susah buat mengikuti semua mata kuliah yang ada di jurusan farmasi ini. Terus yang kedua, kita harus banyak-banyak belajar tentang pelajaran kimia dan biologi karena tadi yang udah dijelaskan sama Kak Novi itu basic banget. Jadi kalau kita udah menguasai ini dari SMA pelajaran kimia dan biologi, insya Allah nanti waktu awal-awal kuliah di farmasi ini nggak bakalan kaget ketemu mata kuliah yang berhubungan dengan kimia dan biologi. Nah, selanjutnya kalian jangan pernah berpikiran kalau yang bisa masuk S1 farmasi atau prodi farmasi itu tuh hanya yang dulunya SMF atau SMA jurusan IPA karena teman-teman aku nih ya, banyak banget dari anak IPS, anak tata boga, anak desain dan mereka semua bisa mengikuti mata kuliah farmasi dan sampai sekarang masih bareng-bareng sama aku. Itu aja sih kalau tips dari aku. Nah, itu ya buat teman-teman semua yang lagi cari-cari informasi nih tentang prodi S1 Farmasi. Udah banyak banget nih informasi yang kita dapatkan dari Kak Novi dan Kak Anissa seputar program studi S1 Farmasi khususnya di Universitas Muhammadiyah Magelang. Satu pesan aja sih buat kalian, buat adik-adik, buat teman-teman yang lagi mau daftar kuliah. Yuk daftar aja dulu di Universitas Muhammadiyah Magelang khususnya di Prodi S1 Farmasi. Kalian akan disambut dengan hangat untuk menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya obrolan santai kita bareng Kak Novi dan Kak Anissa. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari informasi atau referensi universitas atau jurusan atau prodi yang mau kalian tuju. Sekali lagi, yuk daftar aja dulu di Universitas Muhammadiyah Magelang, prodi S1 Farmasi. Assalamualaikum.